لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang metode atau cara agar kita di dalam menghadapi lawan bicara kita, atau ketika kita ingin mengajukan hal yang ingin kita sampaikan di hadapan orang, baik itu merupakan hasil riset kita atau pengajuan usaha kita, karya kita, dan semisalnya kepada orang lain, atau ketika kita menghadapi orang yang kita anggap penting di hadapan kita, seperti halnya tes di dalam ujian lisan, baik itu interview dan lain sebagainya, agar apa yang menjadi jawaban kita, apa yang menjadi ucapan kita ini bisa mengena tepat sasaran, sekaligus bisa diterima dan insya Allah akan membawa keberkahan. Jadi intinya bagaimana agar representasi kita, ya, komunikasi kita ini bisa diterima orang dan bisa bermanfaat serta bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cara kita menghadapi orang, ya, ketika kita berkomunikasi. Yang pertama tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita menanamkan niat kita di dalam kita melakukan segala aktivitas yang kita lakukan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya setiap amal berarti kaitannya dengan gerak kita maupun ucapan kita, aktivitas yang kita lakukan selama 24 jam ini bagaimana tergantung daripada niat kita. Kalau kita niatkan dengan niatan yang baik, insya Allah akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan niat dari tujuan kita akan mendapatkan hasil yang maksimal, akan kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah tanamkan niat yang baik di dalam kita melaksanakan tujuan atau hajat kita, aktivitas kita, kegiatan kita, baik itu berupa gerak kita atau ucapan kita. Dahulukan dengan niat yang baik. Kemudian yang kedua, tentunya kita awali daripada aktivitas kita atau komunikasi kita. Jika kita sedang menghadapi orang yang ada di hadapan kita, baik itu ketika interview, ketika kita merepresentasikan makalah kita, ketika kita mengajukan tawaran kita agar apa yang kita ajukan ini bisa diterima, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan kullu amrin dibalin la yabda'u bihi bismillahirrahmanirrahim aw abtar aw akbar aw ajdah. Bahwa setiap perkara yang memiliki keadaan yang baik, berkaitan dengan aktivitas yang baik, niat yang baik, tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut akan terputus dari barokah, akan sedikit mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang terpenting, ya, awali setiap aktivitas kita, setiap ucapan kita, setiap gerak kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah itu sendiri adalah merupakan satu bagian daripada ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan awwaluma kutibal qalam bismillahirrahmanirrahim.
pertama kali dituliskannya kalam Allah itu lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan sebagian ulama mengatakan Bismillah ini mencakup ya maknanya kepada keseluruhan yang terkandung di dalam Al-Quran. Dalam satu riwayat dikatakan ya waruya annal kutub al-munazzalah minas sama'il ard mi'atun wa arba'atun. Diriwayatkan bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit ke bumi itu jumlahnya keseluruhannya ada 104. Wa unzila ala Shish situn, di antaranya diturunkan kepada Nabi Shish yaitu sebanyak 60. Wa ala Ibrahim salasun, dan kepada Nabi Ibrahim sebanyak 30. Wa ala Musa qabla Taurah, dan juga kepada Nabi Musa sebelum diberikan kitab Taurat itu sebanyak 10. Nanti ada 90 ya, 100 ya, 300 pada Nabi Sis, 600 pada Nabi Sis, kemudian 300 kepada Nabi Ibrahim, kemudian yang 100 diberikan kepada Musa sebelum Nabi Musa diberikan kitab Taurat, wa Tauratu, kemudian kitab Taurat, wal Injil, wal Zabur, wal Qur'an. Nah ini ya ada 104. Wa anna ma'ani kullal kutub majmu'atun bil Qur'an. Nah, makna-makna yang terkandung dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya ya, dari mulai Nabi Shish ya, dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya semuanya terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim, yang merupakan mukjizat yang terbesar, yang teragung yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi pegangan pedoman hidup bagi kaum muslimin yang ingin selamat dunia maupun akhirat. Hudan lil muttaqin, jadi petunjuk jalan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian wa ma'anihi majmu'atun fil Fatihah, dan makna di dalam Al-Qur'an itu ternyata semua terkandung berada di dalam Al-Fatihah ya. Oleh dan karena inilah sumiat ummul kitab ya, dengan alasan inilah Al-Fatihah dinamakan sebagai induk daripada Al-Qur'an ya, sumber daripada Al-Qur'an yang terkandung di dalam Al-Qur'an yang 30 juz tersebut, ini maknanya tercakup di dalam ummul Qur'an yaitu berupa Al-Fatihah. Kemudian wa ma'aniha majmu'atun bil basmalah, dan makna daripada Al-Fatihah yang mencakup kepada keseluruhan makna Al-Qur'an ini terkandung juga di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'aniha majmu'atun fi ba'iha, dan makna daripada bismillah bahkan lebih dikerucutkan lagi, tercakup di dalam babnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'naha bikana makana wa biyakunu ma yakunu, yaitu dengan Allah adanya segala sesuatu dan dengan Allah akan adanya segala sesuatu. Ada dan tidak ada, wujud dan tidak wujudnya sesuatu itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Maka jelas begitu tinggi dan besar keutamaan daripada Bismillahirrahmanirrahim ya, begitu agungnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang mencakup kepada seluruh makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Bahkan sebagian ulama mengatakan wa zada ba'duhum ma'ani al-ba' fi nuqtatiha ya. Sebagian ulama mengatakan makna yang terkandung dalam ba' ya, yang mencakup pada keseluruhan makna Al-Fatihah, dan Al-Fatihah sendiri mencakup pada makna Al-Qur'an ini berada pada titik yang ada di huruf ba ya, maksudnya apa? Maknaha anna nuqtatun al-wujud, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada sumber ya, titik daripada setiap perkara yang mewujud. Al-mustamadu minni kulla mawjud, yang mana setiap perkara yang mewujud
setiap perkara yang ada baik di dunia maupun di langit semua bersandar kepada Sang Maha Wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, begitu besar makna kandungan yang terdapat di dalam Bismillah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita di dalam setiap aktivitas baik yang kita lakukan, baik itu berupa gerak kita, ucapan kita, terlebih dahulu kita usahakan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang kita lakukan bisa mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang terpenting adalah tujuan dan niat kita, hajat kita betul-betul dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya 99% hajat yang kita inginkan, tujuan yang kita sampaikan, seperti kita menghadapi orang yang sedang menguji kita, ya, interview, insya Allah akan diterima. Ya, kalau kita betul-betul menghayati dari makna Bismillah itu sendiri. Kemudian ya di antaranya lagi amalan atau doa atau wiridan yang kita lakukan ketika kita menghadapi orang dalam berkomunikasi adalah lafaz alhamdulillah, karena ini merupakan kalimat pujian yang bermakna syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, pengakuan kita atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. La yashkurullah man lam yahmad. Tidaklah dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah itu orang-orang yang tidak pernah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita mengawali kalam kita dengan niatan yang baik, kemudian diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan alhamdulillah, ini merupakan realisasi atas syukur yang telah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah akan menambahkan nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan hajat kita insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Representasi kita, tes kita insya Allah akan diterima, karena ini merupakan bukti syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama pun membagi ya di dalam pujian ini, ya, di dalam dijelaskan wa yang qasimu alhamd ila wajibin, ya, memuji Allah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada kalanya pujian yang wajib untuk diucapkan, seperti halnya kalhamd fis shalah, ya, seperti memuji di dalam salat. Itu merupakan satu rukun daripada salat. Di antaranya adalah kita bertakbir, baca bismillah, al-fatihah dan lain sebagainya. Wabi khutbatil jum'ah, begitu juga ya pujian di dalam khutbah Jumat, ini merupakan hal yang wajib. Wa ila mantubin, nah juga kepada hal yang disunahkan. Nah, di antaranya ya hal yang disunahkan, ibtida itu di awal permulaan ketika kita ingin berdoa, qadil hajat, agar hajat kita bisa dikubul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar keinginan kita, agar tujuan kita betul-betul diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya representasi kita, tes kita ini betul-betul bisa maksimal dan insya Allah akan diterima, ya, karena merupakan salah satu realisasi atas syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nah, ini ya penting bagi kita untuk mengawali kalam kita, aktivitas kita dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, di dalam kita mengawali mukaddimah ucapan kita agar apa yang ingin kita sampaikan ini bisa terlaksana dengan baik, ya, dengan hasil yang maksimal, adalah kita awali ucapan kita dengan tasyahud atau dua syahadat kita kepada Allah dan syahadat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
karena ini merupakan bukti penyerahan seutuhnya kebutuhan kita, hajat kita, diri kita kepada Sang Pencipta kita. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, la ma'budu illallah, tidak ada zat yang wajib untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, la maqsuda, tidak ada tujuan hajat kita, keinginan kita illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyahadat, kita mengakui kelemahan kita mengakui atas kebesaran Allah di hadapannya, bahwa tidak ada zat yang wajib kita sembah kecuali Allah, tidak ada tujuan dan hajat kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita mengucapkan dua kalimat syahadat di dalam permulaan daripada kalam kita. Nah ini ya, karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atta bi syahadah li hadisin kullu khutbatin laysa fiha tashhad wa hiya kalyadi al-jadama, ya, bahwa setiap khutbah, ya, setiap ucapan khutbah itu kan bisa dikatakan ucapan, ya, perkataan yang tidak diawali dengan tasyahud, seperti halnya beliau menggambarkan tangannya sengklek lah, ya, bahasa kita ya, maktu atul barokah, maksudnya hilang keberkahannya, ya, akan hilang keberkahannya, atau sedikit sekali ya mendapatkan keberkahan di dalam apa yang ingin kita utarakan. Maka pentingnya ya, dan kita mengawali kalam kita dengan kita bertasyahud kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti yang pertama tadi kita awali dengan niat yang baik, innamal a'malu binniyat, kemudian dilanjutkan dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, ya, awali dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan tasyahud, yaitu membaca dua kalimat syahadat, dan selanjutnya adalah membaca salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu besar manfaat daripada salawat tersebut, diantaranya adalah qadal hajat, agar hajat yang kita inginkan betul-betul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, man sarra ayyulqi Allah wa huwa anuratin falyukassir minas salat alayya, barang siapa yang mau bertemu, ya, yang ingin nanti bertemu dengan Allah dan Allah ridho kepadanya, maka perbanyaklah sholawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah udah ridho, kalau Allah udah ridho kepada kita, kalau Allah udah senang kepada kita, ilok kalau bahasa orang Betawi, keinginan kita, hajat kita yang baik, yaitu ingin mengajukan representasi kita, ingin menyampaikan kalam kita, ketika kita sedang tes interview, ilok tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambarnya seperti itu, ya. Begitu banyak ya sebenarnya tentang keutamaan daripada sholawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang hadisnya begitu luar biasa banyaknya, ya, tentang keutamaan daripada bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi dikatakan, ya, wa qala alaihi salam aksiru min sholati alayya, ya, fa innahu tutfi'u ghadabil jabbar, perbanyaklah kau bersalawat kepadaku, karena salawat tersebut akan meredamkan, ya, menurunkan kemurkaan daripada al-jabbar Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan melemahkan daripada rekayasa wasawis, bisikan daripada syaitan, ya. Ini tentang keutamaan daripada sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan walis sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, di antara daripada bersalat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki banyak faedah. Di antaranya adalah akan bisa menerangkan hati kita dari kegelapan, ya, tidak sumpah.
Biar kalau kita ingin menyampaikan hajat kita, representasi kita, apa yang kita sampaikan ini dalam keadaan hati yang bersih. Insya Allah kalau hati yang bersih, hati yang terang, akan mudah untuk kita sampaikan. Jawaban yang kita utarakan pun akan maksimal dan baik, dan insya Allah akan diterima daripada hajat kita. Ya betul ini syekh. Dan dalam salat ini tidak butuh ijazah kepada dari guru, berbeda dengan aurat-aurat yang lain seperti fizik ya dan lain sebagainya. Jadi kalau salat langsung yang mengijazahkan bagi Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak diniatkannya kita bersalawat ya, itu dapat nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ya. Satu salawat yang dibalas dengan 10 salawat. Berarti kalau 100 salawat sama dengan kita 1000 kali bersalawat kepada baginda kita Yusuf Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa takunu sababan lil usul. Dan salat ini ya, menjadi sebab sampainya kita kepada Allah dan Rasulnya. Wa tuksiru rizq, dan juga akan memberikan memperluas ya, daripada rezeki kita. Nah, ini biar rezeki lancar ya, biar rezeki kita lancar, biar hidup kita penuh barokah ya, banyak-banyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kemudian ya tutup tuh ya mukadimah kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana, Maha Suci yang aku tidak ada keilmuan, tidak ada pengetahuan kecuali pengetahuan darimu. Pengetahuan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi dan dari langit ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Engkau zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Semua pengetahuan, semua ilmu pengetahuan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan. Maka apa yang kita sampaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena tidak ada ilmu yang dimiliki oleh makhluk Allah kecuali itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana, yang subhanaka la ilma lana, mana tidak ada ilmu kecuali ilmu tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Maha mengetahui dan yang bijaksana. Nah, akhiri ucapan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan semoga Allah menerima taubat kita, karena Dialah Zat yang Maha menerima taubat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian di akhir kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melapangkan dada kita, mengikhlaskan hati kita ketika representasi kita, tes kita dalam interview atau ajuan kita di dalam tender yang ada ya, ketika kita mengajukan usaha kita ternyata diterima, mudah-mudahan Allah memberikan lapang dalam benak kita ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita ya, urusan baik itu kaitannya dengan urusan duniawi atau ukhrawiyah. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, dan semoga Allah membukakan kekakuan, kesulitan di dalam lisan kita mengucapkan apa yang kita sampaikan, terutama tentang hal-hal yang baik. Subhanallah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ini ya amalan atau doa agar kita di dalam menyampaikan ucapan kita, makalah kita, representasi kita, mengajukan hajat kita kepada orang lain, atau ketika kita sedang
malam ujian, tes ya. Dalam kita mencari kerja kan ada tes interview. Nah ini ya, sebelum kita menghadap kepada orang yang menguji kita, awali dulu kalam kita dengan apa tadi? Yang pertama niat, dengan niatan yang baik, innamal a'malu binniyat. Kemudian awali dengan bismillah. Setelah itu awali dengan alhamdulillah. Kemudian 2 kalimat syahadat, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani